Baranusa. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor, luas wilayah Kecamatan Bantar Barat adalah 58,71 km persegi dengan jumlah penduduk 6.913 jiwa pada tahun 2023. Next, West Bantar is one of the 5 sub-districts of Bantar Island Alor Regency with 7 villages surrounded in Baranusa. Based on the central statistics, Agency of Alor Regency, the area of West Bantar sub-district is 5871 km square with a population of 6,913 people in 2023. Next. Ladies and gentlemen of the jury and the audience, some of the tourism potential in West Bantar sub-district are historical tourism. It is always interesting to tell the origins of the majority of Baranusa people. According to historical accounts, at first the Baranusa people were born from a married couple named Akiyaye and Kawai Wonosere, or Princess Wonosari. The princess of the Eagle People who gave birth to 7 children, one of the most Baramola, who became the ruler of the Baranusa people. At first, they lived in Waiwaga, which is currently administratively part of the Bantar sub-district. In 1520 to 1754, they lived in the village of the Baranusa Sekindo, Lewor Piringsina, Tanah Magocawa, or Kampung Lama. In 1754 to 1907, they lived on Pura Island, and in 1908, they lived in Baranusa until now. Bapak, Ibu, Dewan Juri, dan para hadirin, adapun beberapa potensi pariwisata di Kecamatan Bantar Barat adalah wisata sejarah. Menarik untuk selalu diceritakan asal-usul mayoritas orang Baranusa. Menurut tuturan sejarah, pada mulanya orang Baranusa dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama Akiyaye dan Kawai Wonosere atau Putri Wonosari. Putri Kayangan Burung Raja Wali yang melahirkan 7 orang anak. Salah satunya para Maolang yang menjadi cikal bakal keturunan orang Baranusa. Pada awalnya berdomisili di Waiwagang yang secara administratif saat ini menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Bantar. Pada tahun 1520 sampai 1754 berdomisili di Kampung Kerajaan Baranusa, Leworo Piringsina, Tanah Magocawa atau Kampung Lama. Pada tahun 1754 sampai 1907 berdomisili di Pulau Pura, dan pada tahun 1908 berdomisili di Baranusa hingga sekarang. Bapak Ibu dan Ina Iwe sama sekali yang kuhormati, yang pertama yang gue mau bahas adalah wisata sejarah. Sebelum kami tampil manusia, kami akan tahu maido beberapa orang tua untuk genamoing. Menurut beberapa orang tua, sebagian besar tite Baranusa Onokia, tite nenek moyang Akiyaye no Kawai Wonosere, atau yang berasal dari Kelamia. Kue tua kue kekia, anak pertama naram bara Mawola, yang naang keturunan Lodoba, sebagian besar tite Lawo Onokia. Kue yang suku Umaka Kangire, Umakisu, Umamanu, nong ada beberapa suku Wonote
itu dapat dibuktikan dengan adanya benteng pertahanan yang jejak sejarahnya ada hingga saat ini, yang dapat disaksikan di situs objek Kampung Kerajaan Baranusa. Next. Kali Lawo Oking Karae ada beberapa peninggalan sejarah yang kita harus ingat dan ditutup maring ti anak papangire gawe di roing. Sekarang coba dihiki, Kang Karae alus kain, maka kita harus toing sebelum atal luar roing. Ada beberapa yang kita harus toing papaire nuhinaire sama sekali, yaitu satu kota atau benteng pertahanan. Karae Lawo Oking Karae ada bekas benteng pertahanan yang naan jenis nomor kota nongkate. Naan cerita awal bah, ada rombongan dari Pandai yang sebelum we sampai Bayangonong atau Lawo Oking na we singgah ke Tiwaiwaka, Kenau Duliono, Aularang, Abang Mewasik, Sagang, kapok gawe na day sampai Kang Karae. Wenauna Kang Karae atau Tobuati hanya ada orang tua tau narang loisere. Setelah tobo tutu apa halalele nungkambei loisere kiake, we memutuskan untuk tobo dan bangun Kang Karae. Setelah kategi ake, we bangun kerajaan tau yang wening narang kerajaan Baranusa. Na ampuk tiba bekas kota Irekali. Next. The second is the tomb of the Berdestar and King. There are audience in the outskirts of the Baranusa Kingdom. There are several tombs that are historical evidence of the existence of a civilization that has become a global spirit for the current generation. Evidence that must be interpreted as one of the important stage of the history of the journey of Lawatana Baranusa. It is an educational value for the local and foreign tourists. Some of the tombs in the outskirts of the Baranusa Kingdom are the tomb of Sultan Fatahillah, or known as Imam Mukhtar, and the tomb of Kaisoli, as an ideological descendant who gained a lot of religious knowledge from Imam Mukhtar. From both of them, Islam was able to grow and develop because it provided many Baranusa people at the time with religious knowledge. The level of the Muslim village or Lawo Salang is still preserved today. Furthermore, according to several sources, in the outskirts of the Baranusa Kingdom also has the tomb of the first Indan in the reign of the Baranusa Kingdom, namely Boli Tonda. Next. Yang kedua, makam penyiar agama dan raja. Hadirin yang kami hormati, di Kampung Lama Kerajaan Baranusa juga terdapat beberapa makam yang menjadi bukti sejarah adanya peradaban yang menjadi spirit berharga bagi generasi saat ini. Bukti yang wajib dimaknai sebagai salah satu etapa penting dari sejarah perjalanan Lawatana Baranusa, menjadi nilai edukasi bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Beberapa makam yang berada di Kampung Lama Kerajaan Baranusa yaitu makam Sultan Fatahillah atau yang dikenal dengan Imam Mukhtar, dan makam Kaisoli selaku keturunan ideologis yang banyak mendapatkan pengetahuan agama dari Imam Mukhtar. Dari keduanya, agama Islam dapat tumbuh dan berkembang karena banyak membekali orang Baranusa saat itu dengan pengetahuan agama. Label Kampung Muslim atau Lawo Salang pun masih lestari hingga kini. Selanjutnya, menurut beberapa sumber, di Kampung Lama Kerajaan Baranusa juga terdapat makam raja pertama pada pemerintahan Kerajaan Baranusa, yaitu Boli Tonda. 2. Kubur penyiar agama Nong Raja. Papaire Donginaire sama sekali yang menghormati. Kali Lawo Oking Karae ada beberapa kubur yang kita harus toyi dan mensia luar beta nanti teh harus maring we, karena we yang atak kubur or Karae berjasa lebih untuk Lawatana kia. Or Karae diada Imam Mukhtar na kubur. Imam Mukhtar kate yang nuang ataman haji nu sabeang ngire. Selain kate ada nang
angure tou narang kaitoli dinang kubur or karae. We atau wakia arule lamba lawo kia ata kenal jadi lawo salang sampai tularakia. Papa ire lumina ire or karae di ada boliton dan nakubur. Boliton dakia raja pertama kerajaan Baranusa. Next. 3. Bekas Kumasigi Nuwai Matang. Orang tua ire mari nolo nalawo oking karae ada bekas Kumasigi Nuwai Matang yang biasa anda pakai untuk kutewai sebeang. Meskipun Kumasigi kali adalah hekai, tapi nam bekas wati ada gopa sampai sekarang. Sedangkan Wai Matang kali na tergantung tahi. Tahi gerek naro adalah he, tahi lodong naro ada. Next. The third is Pomermaski and well. According to historical accounts, in the outskirts of the Baranusa Kingdom, there used to be a maski and a well, whose technical value as many traces of the maski and the well still exist today. Next. Yang ketiga, bekas masjid dan sumur. Menurut tuturan sejarah, di kampung lama kerajaan Baranusa dulunya terdapat sebuah masjid dan sumur yang nilai kesakralannya terjaga hingga saat ini. Meskipun telah musnah, namun jejak sejarah dari masjid dan sumur tersebut masih ada hingga saat ini. Next. The fourth is Malebaku or Old Canon. Dear audience, Malebaku or the Old Canon is a legacy of the Portuguese army, which is proof that the old village of the Baranusa Kingdom holds a number of Yanakowa wisdom, the way they attracted the interest of the Portuguese army to stop at that place. Next. Yang keempat, Balai Baku atau Meriam Tua. Hadirin yang kami hormati, Balai Baku atau Meriam Tua merupakan hasil peninggalan tentara Portugis yang menjadi bukti bahwa kampung lama kerajaan Baranusa menyimpan sejumlah nilai kearifan lokal yang khas, sehingga menarik minat tentara Portugis untuk singgah ke tempat itu. Next. 4. Balai Baku atau Meriam Tua. Papa ire, lumina ire sama sekali yang kuhormati, Balai Baku yang ada karae lawo oking atau lawo date karae peninggalan Portugis yang waktu kate wesempan dai singgah ekang karae. Mungkin karena ekang karae amanurak ada ba we dai do pa akali ka boke tide parai. Next. The 5 is Olakranga or Iron Anchor. In the outskirts of the Baranusa Kingdom, there is an Olakranga or Iron Anchor that has a very deep history. It originally is a gift from the Lamahala Kingdom, which then became a symbol of the harmonious brotherhood between several groups of people at the time, which continue to survive until now. Next. Yang kelima, olah gerambak atau jangkar besi. Di kampung lama kerajaan Baranusa juga terdapat olah kerambak atau jangkar besi yang memiliki nilai sejarah yang amat mendalam. Awal mulanya merupakan hadiah dari kerajaan Lamahala yang kemudian menjadi simbol persaudaraan yang harmonis antara beberapa rukun masyarakat saat itu yang terus lestari hingga kini. Next. 5. Olah kerangga. Papa ire, lumina ire sama sekali yang kuhormati, Orkarae laudate di ada olah kerangga yang orang tua ire mari olah kerangga kali Raja Lamahala Aguning karena ada orang tua tahu yang berhasil bunuh Arambora. Olah kerangga kali Atagopa Orkarae akhirnya masyarakat saat kate bisa dengan alam sampai hularakia. Next. Marine tourism. One of the content and highlight is the Lapang Island and Batang Island, which are included in the Longmerong village area, one of the villages in the West Batang sub-district. If we are there, we can see the beautiful and the clean sea water. Lapang Batang Island is included in the western area, which cannot be touched by people who like to destroy coral reefs. Wisata bahari. Salah satu
masuk dalam kawasan Desa Belang Merah. Ketika berada di sana, kita bisa melihat air laut yang indah dan bersih. Pulau Lapang dan Pulau Batang masuk dalam kawasan zona merah yang tidak boleh dijamah oleh orang yang suka menghancurkan terumbu karang. Yang kedua adalah wisata bahari. Orklau patang belolo nung patang werok lau, nantahi nung kali lahing wala. Kang Klau masuk wilayah Desa Belang Merah. Mapaire no inaire, Kang Klau manurat. Jadi kita harus jaga gopa anang papang. Kang Klau atage namori kuling. Maka kita yang bailame numpat waire ya harus jaga Kang Klau. Aki bom ikang ire, nanti Kang kalidatena, kita yang rugi. Murah inaire amaire. Next. Natural tourism. If you want to see the long wall of beautiful mangrove trees, you can see them on the Palas Bridge. Palas Bridge is a bridge connecting Parusa Village, which is located on Paradama Island and Pura Island. Wisata alam. Hadirin yang kami hormati, jika kita ingin melihat deretan panjang pohon bakau yang indah, kita bisa melihatnya di Jembatan Pelas. Jembatan Pelas adalah jembatan penghubung antara Kampung Baranusa yang terletak di Pulau Batar dan Pulau Pura. Yang ketiga adalah wisata alam. Kalau kita mau pergi ke Jolalin alau kaluang-kaluang kita bisa tahu watang Pelas onong kali. Kang kali alus wala. Adalah jembatan kayu mbak, nuai reha prai mene di gampang kayu. Murah lain naire amaire. Next. Bapak Ida, Ina Ira sama sekali yang menghormati. Sebelum ke daerah kawasan Tutu Apa Nuh Maringkia, maka gue mengajak kita sama sekali untuk guide ke onong tahu dan alam. Pakai tahu hana tahu, kilin tahu nikah, lelang tahu sare, positivity pariwisata lawadana. Kalau bukan kita harus tali, kalau bukan sekarang Elvira tali. Muli mate-mate atlet tiwang lawo, Baranusa untuk lupa melahe. This is our presentation of the standard submission tourism. Thank you for your attention and apologize for any shortcomings. Demikianlah presentasi potensi pariwisata Kecamatan Bantar Barat dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. What is the name of grandfather who lives in Lawo Oke? Voice 7. Thank you. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pada tahun berapakah bara Mawolak pindah dari Waiwaga ke Baranusa? 1520 sampai 1754. Oke, terima kasih. Cukup sekian.